Nah, vlog itu kita bikin sebenarnya hadiah untuk bangsa ini. Ya seamless banget ya sebenarnya. Seamless banget. Jadi kalian transfer on chain itu tercepat loh. Kalian buktiin omongan gue, cek fee-nya itu tercepat bro. Gue bener-bener ngejump, kan gue pindahin bro kemarin. Jadi gue tuh mau syuting borong Bitcoin. Nah, udah seamless banget. Bener. Ntar gue coba ketunjukin juga ya. Jadi kemarin teman-teman, gue tuh ngejump aset lu yang nggak besar sih, tapi lumayan. Jadi kan ini buat borong Bitcoin nih, ya kan? Ya. Ini bahkan udah masuk lagi bro tadi. Nih, USDT gue udah masuk lagi. Gue ngejam aset 5,5 miliar itu masuk kurang dari 3,5 menit bro. Ya. Dan ini buat lokal punya ya nomor 1 lah. Ini nggak ada lawannya dan paling seamless. Lu silakan lu pakai sendiri, lu buktiin kalau gue salah atau benar. Nah emang enak banget sih. Ya. Apa UI-nya enak, dibuat kirim-kirim Paling juga keren. cepet. Paling keren. Kalian, nih ini tadi saya coba iseng-iseng kan withdraw itu juga, wah hitungannya detik bro. Bener. Ke bank ya, ke bank itu hitungannya detik. Jadi Kalau lu withdraw IDR ke bank, hitungannya detik. Karena memang yang mengerjakan ini emang sangat experience bro di industrinya. Jadi partner kita yang ngerjain ini ya, itu udah punya pengalaman belasan tahun di KPMG. Bertahun-tahun juga running exchange nomor 1 di sini. yes. Trading volume nomor 1 ya. Dan ya kita desain untuk bikin barang sebagai hadiah untuk bangsa ini. Jawabannya apakah di sini gue ekspektasi untuk gue jadi kaya dengan ini? Jawabannya enggak. Ini hadiah untuk teman-teman semua yang dari daerah yang kita mau memudahkan akses orang Indonesia untuk membeli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Jadi kalau misal lu dari daerah, lu bisa mengakses Bitcoin. Lu dari manapun bisa mengakses Bitcoin. Nanti tanggal 30 ya bro, tanggal 30 kalian semua bisa akses. Jadi tanya kenapa nggak bisa diakses? Karena ini masih kita emailin manual dulu gitu. Tim kita emailin manual, yang dapat whitelistnya baru bisa. Karena kita masih testing juga, masih ngelihat. Tapi so far gimana yang pakai? Mantap kan? Yang udah pakai coba kalian cek di sini. Oh ya ini yang bacot belum pakai biasanya. Iya, yang belum pakai. Nggak endorse ya, kita juga invest di situ ya. Ada yang tanya, apakah endorse? Enggak, ini punya gua. Makanya Ini punya gua. enak aja lu yang gue endorse kan. Lu yang gue endorse, mau ayo sini gue endorse lu ya. Jangan ngangguk-ngangguk lu Pierre, lu Makanya. minta di endorse lu. Gue ngomong ke viewer nih Pierre. Ya kan, kalau kita mah nggak ada endorse bro. Bener, punya aplikasi sendiri. punya sendiri. Makanya yang kita Ini yang bilang endorse lagi nih. Nah, punya sendiri. Ini klub malam punya sendiri. ya, Rolex boleh lah endorse ya. Kalau ini Epi, Boleh lu lah kalau mau kasih gue authorized dealer yang di Singapura Rafael tapi ya. Nadal gitu. Iya. Jadinya. Kalau mau ngasih Edi yang di Singapura, Bener. gue endorse lu. Makanya enak banget. Gini, gak usah dibayar. Kasih slot aja bro. Iya, kasih kayak kemarin slot aja bilang saya ngomongin Cimol nge-endorse ya. Ngapain ya? Iya. Ya kadang ada juga kan apa yang warung bakso yang Bener. di Batu itu juga. Tapi kadang kalau kita sebut-sebut brand-brand teman-teman kita bro, banyak yang akhirnya thank you bro. Maksudnya banyak yang kayak terima kasih udah disundul gitu. Kayak jamtangan.com. Iya. Ya. Oke loh, ya, Iya. jamtangan.com. Iya. Inilah gua bikin kesel sekalian lah ini. Viewer. Bilang endorse nih. Nah, ini jamtangan.com nih. Nah, lu biar kesel lu, ya kan? Kan? Lu suka-suka nih, ya kan? Udah dibahas tuh. Makasih bro dibahas tuh. Ini oke ya buat yang kayak entry level watch bro ya. Jadi kalian yang mau cari-cari Seiko ya bisa lah langsung ke sini ya. Nih endorse nih. Ya. Diskon 75%. Jadi endorse nih, gue endorse nih, semua gue endorse kalau gitu. Ya Holy Wing gue juga di endorse gitu kan. Biar kesel lu ya. Kesel gue. Iya. Endorse ini. Jadi ada yang bilang kalau vlog endorse kagak ya. Nah gitu. Nah Ya. tapi kalau misal lagi, gue bilang balik lagi, ada yang bilang Mas Kalimasa brand ambassador Golda. Kayak kemarin kita bercanda Bener. Golda nih, tapi mau dicoba jump in sama tim marketingnya, gue buang langsung produknya langsung. Pokoknya kalau tim marketingnya mau coba untuk jump in ke kita, gue buang. Nggak kita bercandain lagi. Oh, Misal kita bercandain Red Bull nih, benar. kita di tim Red Bull nggak lagi gitu, ya. Jadi nggak lagi. Kita nggak bisa di riding seperti itu. Iya makanya. Ya kita bukan banteng bro, ya. Damn. Kenapa namanya vlog? Karena itu burung teman-teman. Vlogging, FLCK, vlogging. Seganti jadi Q. Ya karena itu tadi ya masalah investasi kan scarce and desirable asset ya. Ya. Kita ngomong investasi kan banyak kan. Bahkan pendidikan pun kan sebenarnya investasi juga. Oh betul. Jadi memang kita selalu limit bro. Kita nggak selalu yang ngejar kuantitas. Bahkan dari orang yang nonton kita pun kita juga nggak peduli. Ya betul. Mending kita dilihat 20.000 orang yang niat belajar bro. Daripada 100.000 atau 200.000 cuman orangnya cuman seneng-seneng doang. Betul. Ya. Kita Dan mendingan nggak yang mau serius belajar. Yes. isinya.
Nah ini ada yang tanya, Bang gimana cara big guy mungkin yang maksudnya big fund milih aset safe haven, kadang emas, kadang USD bills sama uangnya Jepang atau Swiss franc atau bahkan komoditi lain. Ya. Jawabannya sederhana, itu bagian dari diversifikasinya masing-masing. Balik lagi, setiap PM atau portfolio manager itu punya caranya masing-masing teman-teman. Ada yang suka misalnya diversifikasi, misalnya equity nih, kita ngomong equity. Ada yang mau simpel aja, oke gue pakai global equity aja belinya. Ada yang misalnya equity-nya dibagi nih, pakai Fama and Friends factor model. Dia pasang segini 23%, dia pasang 31%, 7%, dia pasang US International 11%, jadi dibagi gitu. Itu entirely style yang mereka sendiri. Ada yang suka misalnya tadi lu bilang pakai Swiss franc punya, ya. Ada yang suka pakai Singapore dollar, ya. Kayak gue suka Singapore dollar gitu. Ada yang suka USD, kayak Bro Kali Masada. Tapi so far Singapore dollar gue out of form sih. So far. Ada yang suka USD, Bro Kakak. Cuman biasanya ini ya apa? Singapura dolar untuk kebutuhan tertentu. Oh banyak kebutuhannya di situ kan. Kebutuhannya banyak gitu kalau di Singapura itu. Jadi gue itu big fan dari Singapore dollar, dan lu bisa beli semacam UST bills-nya juga lewat MAS-nya mereka. Jadi itu juga oke gitu. Jadi ya kita emang ini ya bro, punya inilah banyak akses keuangan yang mau teman-teman tanyain. Ini pertanyaan lumayan unik bro. Apa itu? Tapi ya gue gak kenal dua-duanya, gue gak bisa ada pertanyaan. Menurut lu cash-nya lebih banyak Michael Bloomberg atau Chang Peng Zhao? Nah lu dulu deh. Cash ditanya. Ini kita berdua kita gak kenal ya, dan kita gak punya datanya. Mereka tuh nol datanya by the way. Jadi Michael Bloomberg yang di Forbes tuh menurut gue salah total. Tapi kalau menurut saya ya 100% Michael Bloomberg sih. Kalau valuation mungkin CZ ya. Punya cash ya tapi ya? Ya. Punya banyak kayak token-token di walletnya yang sampah begitu, cuman nggak bisa di cash out juga. Ya, setuju. Tapi kalau real USD atau real kayak bond treasury itu pasti Michael Bloomberg. Kalau cash, gue pegang Michael Bloomberg 100%. Tapi kalau net worth kayak lu ngomong kayak aset mengambang Mbak Indonesia itu pasti CZ. Pasti CZ. Tapi kayak kalau kita itu dua orang yang kita itu kalau kalian bayangin ya cara kita operate bisnis ya, kita tuh bukan, ada yang bertanya kan, kenapa Aceh misalnya lu nggak mau bikin TBK aja padahal bisa atau apa? Gue tuh tipikal yang suka bisnis tuh private gitu. Gue nggak suka bisnis gue telanjang. Satu itu. Contohnya seperti Holy Wings saja. Waktu itu kan ada narasi bro. Ya. Dari teman-teman dalam pengen di IPO kan. Yang paling vokal untuk nggak mau IPO adalah gue. Banyak yang salah sih. Banyak yang bilang kayak, Timothy di situ karena Holy Wings mau IPO. Enggak, gue yang nentang Holy Wings IPO. Iya. Gitu. Tapi bang. Dan tapi bang gitu. Kenapa? Karena gue suka everything tuh private gitu. Kompetitor nggak bisa lihat laporan keuangan. Tidak ada perlu submit apapun. Ya, karena sebagai perusahaan TBK itu tanggung jawabnya banyak sekali. Michael Bloomberg pun sama, nggak mau dia TBK. Saingannya Reutersnya TBK bro. Iya. Tapi Reuters tuh nggak ada sepertiganya Bloomberg, gitu. Jadi gue tuh suka something yang very private. Kalau zaman dulu kayak keluarganya Rothschild lah, gitu. Rockefeller, semuanya private, non TBK, ya kan. Uang tuh gini bro. Kan banyak yang tanya kan, hartanya berapa? Gue tuh suka kalau uangnya tuh nggak bisa ditakar, karena gue percaya uang adalah energi. Faktanya kan memang banyak kan perusahaan yang di Indonesia provenly profitable, akhirnya malah delisting semua, ya, meminta untuk keluar dari bursa karena ngapain telanjang kalau bisa dapat uang kan? Nah itu pertanyaannya, ngapain telanjang itu bagus banget tuh. Ya, ngapain telanjang kalau bisa dapat uang? Jawabannya bisa dua. Satu adalah ego. Paling tinggi tapi ego. Kan ini orang semua udah kaya-kaya banget. Kenapa dia perlu begitu? Karena satu ego. Ya, kelihatan top 10 gitu. Jawabannya kalau kalian mau Timothy nih, karena ada yang bilang, Timothy mana di Forbes nih? Gue mau Timothy di Forbes top 50 nih. Tahun depan nih. Jadi langsung. Gue tinggal backdoor ya, perusahaannya udah listing yang TBK. Gue beli perusahaannya, cari yang kecil-kecil 200 miliar cash, gue beli semua. Floatnya gue keringin, ya, gue kasih ke friends and family gue, yaitu Kali Masada 9%. Dia pegang di belakang nih sebelum buka building nih. Sisa 1% kan, habis itu gue tipisin bid and overnya, gue masuk top 50 orang paling kaya di Indonesia. Nah ini segampang itu teman-teman. Dari Raffi. Tapi bang, company-nya Warren Buffett rata-rata publik. Nah ini nggak ngerti dia, yang Cashco nggak ngerti. Coba bro, Google dulu, Berkshire Energy bro. Nah cari itu TBK nggak tuh? Kalian tuh banyak yang salah loh. Kalian bilang, Apple tuh 30% Warren Buffett. Salah total. Coba cari Berkshire Energy dulu. Dia punya perusahaan renewable energy terbesar di dunia loh. Berkshire Energy itu. Teman-teman banyak yang nggak ngerti. Ya, Buffett tuh kan sebenarnya punya Cashco yang udah dibuka bro tuh websitenya. Yes. Nah.
Jangan salah lu, non TBK-nya banyak sekali. Geico aja nomor 1 paling besarnya itu tidak TBK, teman-teman. Ini kalau lu scroll ke bawah itu ada banyak sekali itu. Mid American ada NV Energy, Northern Power Grid, Natural Gas Transmission, BHE Renewables bro. Itu lu klik bro, yang paling bawah sebelah kanan. Itu lihat 1690 megawatt solarnya, 2544 windnya megawatt, 345 megawatt geothermal dan 10 megawatt hydronya. Buffett itu rajanya green energy. Lu jangan salah lu. Bener. Bukan Brookfield, tapi Warren Buffett ini. Berkshire Energy nomor 1 paling besar. Ya ini lu lihat nih. Solar, wind, geothermal, hydro. Nah, lu tahu nggak? Warren Buffett itu punya perusahaan solar, geothermal, wind, dan hydro. Nggak punya, nggak tahu kan? Jadi yang lu tahu tentang financial market itu cuma segini.